our communities by our side, there's no telling where our next small steps could lead. Apa kabar semua? Jason here. Selamat datang di channel YouTube Company Insight. Ada yang pernah pakai LinkedIn? I don't know, 3 or 4. Days, weeks, months? Yeah, maybe 5. Kalau kamu udah pernah pakai, pasti kamu sadar deh, ada dinamika yang terjadi. Sempat naik dan kita sedang melihat fase turun pada salah satu pionir sosial media ini di beberapa tahun terakhir. Saya bisa kasih testimoni sebagai orang yang memakai platform ini dalam kehidupan saya. Mulai dari pencari kerja, pencari pekerja, pemilik bisnis kecil dan co-founder, CEO dan CFO dari salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Dalam video ini saya akan bahas soal rise and fall of LinkedIn dan apa yang terjadi dengan LinkedIn dalam beberapa tahun ini dan juga soal krisis identitas yang sedang mereka hadapi saat ini. Tapi sebelumnya saya butuh bantuanmu. Kalau kamu gak keberatan, tolong like video ini untuk algoritma YouTube. Ini akan bantu banget. Semakin banyak engagement yang didapat video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube akan mendorong video ini agar bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel baru, like-mu akan membantu banget buat saya. Gratis kok. Terima kasih banyak. Yuk kita lanjut ngebahas soal kondisi LinkedIn sekarang ini. Gimana LinkedIn bermula? Sosial media menyuguhkan hiburan. Kalau kamu scroll dan sesekali posting, secara nggak langsung itu akan menunjukkan social validation dari performa hidupmu. Inilah yang bikin sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi tempat terbaik untuk mempertajam persona publikmu. Bagaimanapun, website-website ini memiliki kekurangan. Dengan namamu terlihat secara publik, kamu mungkin akan menjadi target dari sebuah advertisement yang berusaha meyakinkanmu untuk melihat atau membeli sesuatu yang mungkin nggak pernah kamu suka. Belum lagi website-website ini membuatmu membuang banyak waktu dengan scrolling berita-berita yang muncul di feeds. Tapi, ada sebuah sosial media konservatif namun praktis yang menyuguhkan Rolodex dari koneksimu, dan itu bernama LinkedIn. LinkedIn adalah sebuah networking site profesional yang praktis. Selama bertahun-tahun, site ini dijaga agar tetap simple. Yuk, kita lihat sejarah dari platform networking unik ini. Kebangkitan besar LinkedIn dimulai pada tahun 2002. Reid Hoffman, founding member PayPal, dan sebuah website yang kurang populer yaitu socialnet.com. Sebagai founding father beberapa perusahaan besar berbasis internet, Hoffman juga pernah menjadi board member Google, PayPal, dan eBay sebelum menjadi co-founder LinkedIn. Visi Hoffman untuk LinkedIn tidak sama dengan apa yang dituju oleh sosial media modern lainnya. Kami di sini untuk membangun bisnis, bukan untuk membuat sesuatu yang keren. MySpace dan Facebook sudah melakukannya dengan sangat baik. Dan saya rasa saya bisa monetize apa yang mereka bangun. Mungkin dengan menambahkan e-commerce. Tapi menurut saya kesempatan di ranah bisnis jauh lebih besar. Dengan menetapkan pandangannya pada practical benefit dari situs networking profesional, membuat Hoffman dan tim development-nya mampu membuat sebuah website non-leisure yang menyajikan user profile yang mendalam. Praktek ketat yang dijalankan oleh LinkedIn menjadikannya kambing hitam di antara website sejenis yang membuat feeds berujung clickbait dan manipulasi atensi. Struktur sederhana LinkedIn sangat intuitif dan memancing profesional yang serius untuk membroadcast jaringan profesionalnya kepada prospek mitra bisnis mereka. Itu adalah sebelum LinkedIn mengalami penurunan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sejarah LinkedIn. LinkedIn melalui beberapa fase tech boom pada awal tahun 2000-an. Mari kita lihat pencapaian LinkedIn menuju kesuksesan. Agustus 2004, pencapaian 1 juta pengguna. Maret 2006, setelah jutaan data masuk ke infrastruktur mereka, LinkedIn mengalami keuntungan. April 2007, LinkedIn memiliki 10 juta pengguna. Februari 2008, LinkedIn Mobile masuk ke Apple Store. Juni 2008, sebuah venture capital group termasuk Greylock Partner dan Sequoia Capital membeli saham di LinkedIn sebesar 53 juta dolar sebanding dengan saham sebesar 5% dari perusahaan LinkedIn. Ini membuat LinkedIn memiliki value miliaran dolar. 2010 hingga 2011, LinkedIn melipat gandakan pekerjanya sejak awal 2010 sampai akhir 2011. Bertumbuh dari 500 hingga 2.100 pekerja full-time. LinkedIn meraih IPO dan diperjualbelikan di New York Stock Exchange dengan simbol LNKD. Pada hari pertama pembukaannya, individual share-nya bernilai 45 dolar. Hari itu, LinkedIn mencapai lebih dari 100%. Februari 2016,
setelah kuartal keempat yang parah tahun 2015, menurut laporan, stock price LinkedIn menurun lebih dari 43% dalam sehari, mengikis $1 juta dari market value-nya. 2017, menurut LinkedIn, jadi tolong proses data yang mengejutkan ini berdasarkan sumber tersebut, 94% marketer business to business memakai LinkedIn untuk distribusi konten. Januari 2017, Microsoft membeli LinkedIn seharga $26 miliar. 2019, LinkedIn memperluas bisnis plan-nya dengan meluncurkan Open for Business, wing yang spesifik untuk freelancer, dibanding orientasi full-time employment yang terkenal dari LinkedIn selama ini. Juni 2020, Jeff Weiner, CEO dan LinkedIn Executive, menurunkan role-nya agar Ryan Roslansky, mantan Vice President, dapat naik ke posisi CEO. Juli 2020, LinkedIn mengurangi 6% dari keseluruhan pegawainya. CEO baru, Ryan Roslansky, mengklaim bahwa pengurangan 960 pegawai tersebut adalah dampak pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa LinkedIn telah secara perlahan bertumbuh dari sebuah conception pada tahun 2002 hingga 2016. Setelah diramalkan turun pada kuartal keempat 2015, LinkedIn membuat beberapa perubahan besar. Di antaranya yaitu pengakuisisian oleh Microsoft. Hal ini mengubah arah website ini dari praktikal yang membentuk LinkedIn seperti sekarang ini menjadi accommodate Microsoft. Perusahaan terbesar keempat di dunia, Microsoft memegang 77% pasar personal komputer di dunia, membuatnya mencapai titik kesuksesan seperti sekarang. Kesepakatan kerjasama yang meyakinkan ini menghasilkan sebesar 310 juta pertumbuhan pengguna sejak awal merger. Menyatu secara sempurna dengan Microsoft Office Suite, LinkedIn nampaknya cocok sekali dengan Microsoft yang menarget dunia profesional. Yang menjadi perhatian di sini adalah fokus kepada user engagement yang telah didorong LinkedIn dengan metode marketability, bersifat afiliasi dengan social network, dan sugesti berbasis algoritma yang membuat penggunanya mengunjungi platform ini secara kompulsif. Menurut saya tujuan sebenarnya dari professional network adalah untuk menjaga dan menumbuhkan koneksi. Tapi setelah adanya Facebook Turn, di mana jumlah koneksi mengalahkan kualitas koneksi asli. Pertumbuhan pengguna tapi terjadinya perubahan negatif. Dalam artikel Business Bloomberg, John Ehrlichman mengatakan kalau kekuatan yang mendorong outperformance adalah sebuah produk yang dikembangkan. Orang-orang menghabiskan banyak waktu di LinkedIn karena mereka merasa engage. Baik itu karena konten dalam platformnya, fitur pesan, ataupun koneksi profesional yang relevan. Inilah 3 poin engagement yang ditujukan oleh sang author. Konten dalam platform, fitur pesan, dan koneksi yang relevan. Di antara 3 ini cuma satu yang dapat diukur. Perubahan yang nyata yaitu penambahan fitur pesan. Sebuah tool yang kegunaannya sekunder dalam website professional networking. Ini merupakan hal sekunder jika ditilik dari tujuan awal LinkedIn yaitu sebagai sarana buat para profesional untuk membentuk circle of trust mereka untuk membuat koneksi. Tujuan LinkedIn adalah untuk membangun dan membroadcast kepada perspektif klien atau mitra kerja sebuah circle of trust. Circle of trust merupakan tool paling mendasar dalam kehidupan seorang business person. Dan ini lebih dari sekedar level pertemanan di Instagram. Ada perbedaan antara afiliasi secara sosial dan afiliasi secara profesional. Ini adalah tipe koneksi yang berbeda sehingga membutuhkan platform dan tone yang berbeda. Kualitas tidak sama dengan kuantitas. LinkedIn dibangun untuk menjadi sebuah sumber informasi yang berguna untuk hiring manager, pencari kerja, dan calon partner bisnis. But, and that's a big but, ini berdasarkan asumsi seseorang yang nggak bisa disepelekan. LinkedIn dikembangkan untuk mempunyai user profile detail yang dapat memberikan informasi praktis tentang kehidupan profesional seseorang. Platform ini dibangun untuk melihat koneksi seseorang ke member yang terpercaya dari sebuah komunitas industri. Tanpa profile yang detail, semua model akan menjadi sia-sia. Untuk seorang human resource yang mencari pekerja, ia mencari koneksi yang berkualitas, yang memvalidasi bahwa calon pekerjanya legitimate, orang yang dikenal di bidang keahliannya. Untuk pencari kerja, mereka menginginkan koneksi yang legitimate ke figur yang terpercaya di suatu bidang industri yang akan berperan sebagai rekomendasi yang secara langsung maupun gak langsung bagi calon perusahaan yang akan mempekerjakannya. Sekarang, jika profil yang detail dan menyeluruh yang harus dikembangkan LinkedIn, hal yang berlawanan dengan ini pasti adalah penggunaan data tersebut. Sebuah diskusi terbaru dari sebuah website open media yang populer, Reddit, mendapat perhatian yang luar biasa dari para entrepreneur subreddit. Ada sebuah thread berjudul LinkedIn adalah untuk para recruiter,
job seeker dan executive to circle each other. Ubah pikiran saya. Diskusi ini diikuti oleh para pro LinkedIn dan orang-orang yang sinis tentang arah platform ini sekarang. Yuk kita selami sedikit highlight beberapa thread tentang current state of LinkedIn. Kita bisa lihat figur media sosial ingin mengenerate aktivitas paling banyak dari postingan mereka untuk mendorong algoritma mereka dalam platform tersebut. Seorang redditor berkomentar, jumlah pesan motivasi yang membanjiri platform ini sangat mengejutkan. Positivity itu baik ketika seseorang membroadcast sebuah pencapaian, masalahnya adalah hal ini mengganggu algoritma LinkedIn. Karena komen yang ada dalam postingan tersebut muncul di newsfeed pengguna. Sehingga kegunaan LinkedIn mulai berubah dari diskurs relevan antara profesional menjadi cloud chasing winners contest yang sama sekali tidak ada substansinya. Respon yang paling populer adalah dari seorang redditor yang mengungkapkan pendapatnya. Bagian terburuk dari LinkedIn adalah kefandoman ini terus berlanjut, non-eksekutif terang-terangan menjilat CEO dan public figure dengan harapan mereka dapat meraih karirnya dengan cara ini. Seperti halnya di Instagram dan TikTok, tapi bukan untuk anak-anak atau remaja, tapi untuk para pebisnis. Dengan tambahan fitur direct message, pengguna lain mengatakan bahwa kebanyakan orang yang menghubungi saya dari LinkedIn adalah orang-orang yang ingin menjual sesuatu. Value dari direct message adalah mereka yang mendapat freelance dari LinkedIn dapat dikontrak dan dapat di briefing mengenai goal pekerjaannya melalui fitur tersebut. Semuanya dapat dilakukan tanpa meninggalkan situs ini. Tapi kalau dipakai oleh sembarangan orang yang meminta Zoom call, kayaknya lebih baik saya pass aja deh. What? Dulu ada masanya di mana pengguna LinkedIn akan menemukan notifikasi dengan harapan dan janji, baik dari koneksi yang berharga atau respon dari jobs lead. Saat ini, kebanyakan notifikasi yang diterima bernada marketing. Untuk pengguna Instagram dan Twitter, kebanyakan marketing campaign yang membanjiri direct message-mu. Ini bukanlah hal yang patut diikuti oleh LinkedIn. Ini adalah sebuah kegagalan LinkedIn. Kenapa saya membenci LinkedIn? Masalah pertumbuhan yang cepat dan profil palsu. Ada nggak yang pernah nerima spam dari LinkedIn atau menerima pesan dari LinkedIn spam bot? Secara pribadi, saya menerima LinkedIn invitation request yang bilang kalau saya mempunyai sekian mutual connection. Tapi waktu saya tanya ke koneksi saya, apakah ia mengenal orang yang mengirim message ini ke saya? Sama sekali tidak ada yang kenal orang tersebut. Ini artinya, semua koneksi di LinkedIn nggak ada value-nya lagi. Tren ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pengguna LinkedIn. Ini adalah pertanda buruk untuk platform LinkedIn yang dulu dikenal sebagai platform yang terpercaya, fungsional, dan profesional. Ini adalah hal yang harus dibayar dari pertumbuhan cepat. Dan dengan pertumbuhan user yang besar, membuka kesempatan munculnya akun dan profil LinkedIn palsu. Pada tahun 2019 saja, LinkedIn menindak lebih dari 21 juta akun yang dipastikan palsu dengan metrik berbasis algoritma yang mendikte apa yang paling dapat dilihat oleh user, menumpuk post dengan interaksi fake account yang pastinya dapat merusak sistem LinkedIn. Drama sosial media LinkedIn. Akuisisi oleh Microsoft dan subsequent user profile boom telah membawa LinkedIn menjadi semakin terkenal di ranah sosial media. Menurut saya, pertumbuhan ini akan berlanjut menjadi sebuah masalah untuk situs ini. Karena hal ini mendistraksi dari tujuan awalnya, yaitu menyajikan legitimate professional networking site. Pertumbuhan LinkedIn yang tidak terfokus membawa LinkedIn terdominasi oleh platform sosial media lainnya. Diisi dengan banyaknya profil palsu dan komen yang membanjiri thread yang digunakan sebagai alat untuk memboosting post daripada memperdalam sebuah percakapan. LinkedIn menjadi semakin menjauh dari asas kegunaan, berubah menjadi asas keuntungan bagi perusahaan. Kalau begini, kenapa orang nggak upload resume mereka di Indeed.com dan menyelamatkan diri mereka dari drama sosial media yang menjadi kondisi LinkedIn saat ini? Sejujurnya, LinkedIn tidak 100% buruk. Saya sudah mempekerjakan orang-orang yang luar biasa yang telah menghubungi saya. Saya juga sudah menggunakan LinkedIn untuk menemukan orang yang dapat saya ajak diskusi kesempatan bisnis. Perusahaan tempat saya bekerja juga menggunakan LinkedIn untuk menemukan klien. Menurut saya, LinkedIn sekarang lebih buruk dari LinkedIn 5 tahun yang lalu. Atau mungkin saya hanya nostalgia saja. Apa yang kamu pikirkan soal LinkedIn? Apa menurutmu ada dinamika dalam perjalanannya? Share jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Ada banyak riset dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong like dan komen video ini ya. Pasti ngebantu banget nih buat saya.
Pastikan kamu juga tonton video saya yang lainnya seperti The Rise and Fall of New York atau The Rise and Fall and Rise Again of Playboy. Terima kasih sekali lagi. Stay tune untuk episode Company Insight yang lainnya ya.